Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Iqbal selaku dosen pengampu mata kuliah metode riset sosial yang membimbing kami sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Sebelum masuk ke dalam pemaparan hasil penelitian kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dahulu, yaitu di antara adalah Muhammad Rais Maulana, Jovita Aulia, Nisa Rayana, Mariza Rafa, Elvina Fanya, dan Yamuna Azahra. Dalam kesempatan kali ini kami akan presentasikan hasil judul kami berupa peran sosial media TikTok dalam mempengaruhi pandangan mahasiswa Universitas Brawijaya terhadap kampanye politik calon presiden 2024. Adapun topik pembahasan kami pada hari ini yaitu pendahuluan, perkenalan mengenai isu, metode penelitian, data dan pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang pada era globalisasi sekarang. Otomatis peran media sosial dalam menjadikan informasi kualitas kepada masyarakat Indonesia semakin berkembang pesat dan signifikan. Tidak hanya sebagai penyampaian berita, tetapi juga sebagai opini dan pandangan masyarakat terhadap isu-isu politik terkini, yaitu terhadap pemilu presiden 2024. Dan kami melihat bahwa penelitian kami fokus kepada peran TikTok karena pada dasarnya TikTok memiliki eh, pengaruh terhadap bagaimana masyarakat akan melihat informasi-informasi karena algoritma TikTok ini sangat besar sekali dan bagaimana TikTok ini akan mengarahkan terhadap generasi Z yang merupakan generasi yang eh, dibilang pada salah satu anggota KPU merupakan bagian terbesar untuk pemilih dalam pemilu presiden 2024 sebesar 55%. Dan kami melihat bahwa TikTok sebenarnya bisa memberikan pengaruh dan pandangan terhadap generasi Z. Oleh karena itu generasi Z kami menyimpulkan bahwa generasi Z kebanyakan adalah dari kalangan pemuda atau mahasiswa dan kami melihat bahwa mahasiswa ini memiliki pengaruh besar terhadap pemilu 2024 dan kami lihat bahwa eh, yang paling banyak terhadap mahasiswa dan pemuda itu adalah di daerah Jawa, terutama salah satunya di daerah Jawa Timur. Dan kita lihat bahwa Jawa Timur itu merupakan pemilih terbesar di pemilu yang akan datang di 2024. Dan kita lihat bahwa kami memilih Universitas Brawijaya karena pada dasarnya Universitas Brawijaya merupakan universitas terbesar di Jawa Timur dan kita lihat bahwa ketika kita meneliti Universitas Brawijaya otomatis kita akan bisa melihat potensi-potensi yang terjadi terhadap pemilu presiden di 2024 dan peran TikTok sebagai kampanye politik dan mempengaruhi terhadap pandangan mahasiswa di Universitas Brawijaya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya, masuk ke dalam tinjauan pustaka, yang mana tinjauan pustaka berguna untuk membantu kami menemukan dan memahami penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang kami teliti. Yang pertama, tinjauan pustaka kami adalah kampanye politik era modern. Pada jurnal kampanye politik di era digital, tantangan dan peluang karya Muhammad Syaiful Anwar, disebutkan bahwa perubahan media kampanye di era digital telah memberikan peluang bagi kandidat untuk menjangkau pemilih yang lebih luas dan membentuk opini publik yang lebih efektif. Lalu yang kedua, efektivitas kampanye politik, di mana menurut jurnal komunikasi politik di era media sosial oleh Faridian Ansyari, media sosial memiliki kekuatan dalam membentuk opini publik dan dapat berperan dalam membentuk dukungan masyarakat terhadap calon politisi. Kampanye politik yang efektif menurut Faridian harus memadukan cara-cara online dan offline serta memanfaatkan media sosial. Yang ketiga ada pemanfaatan TikTok sebagai medium berkampanye, di mana menurut jurnal pemanfaatan medium sosial dalam kampanye politik menjelang pemilu 2024 oleh Faruji dan Farudin, dalam mempersiapkan pemilu 2024, banyak partai politik nasional telah mengadopsi media sosial TikTok sebagai platform baru untuk kampanye politik mereka dan partai politik ini mempunyai akun resmi di TikTok dan menjadikan TikTok itu sebagai platform yang signifikan untuk mencapai pemilih muda yang sangat aktif di TikTok tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, dalam penelitian ini kami menggunakan teori ketergantungan media. Mengapa teori ketergantungan media? Karena teori ketergantungan media kami rasa relevan dengan judul yang kami angkat. Karena teori ini menyatakan bahwa ketergantungan pada kekuatan eksternal seperti media dapat membatasi kontrol dan pemanfaatan sumber daya diri sendiri. Khususnya pada mahasiswa yang bergantung pada TikTok sebagai sumber utama informasi politik, yaitu dapat membentuk persepsi yang dipengaruhi oleh algoritma platform tersebut. Ketergantungan tersebut dapat membentuk pandangan mahasiswa, khususnya di Universitas Brawijaya sendiri, mengenai pemilu presiden 2024. Selanjutnya mengenai variabel,
Variabel X pada penelitian ini adalah peran sosial media TikTok, dan variabel Y atau yang dipengaruhi yaitu pandangan mahasiswa Universitas Brawijaya terhadap kampanye politik calon presiden 2024. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya menuju kepada kerangka pemikiran, kami di sini melihat bagaimana peran TikTok dan bagaimana nanti penggunaan TikTok oleh mahasiswa UB dan melihat bagaimana konten-konten yang disediakan oleh TikTok akhirnya dapat memberikan informasi sekilas dan menarik terkait kampanye politik calon presiden 2024. Oleh karena itu, kita akan melihat bagaimana nanti pandangan mahasiswa terhadap konten-konten tersebut dan bagaimana pandangan mahasiswa terbentuk oleh konten-konten yang ada di TikTok. Hal ini bisa dikaitkan dengan teori ketergantungan media dan akhirnya kami akan mengelaborasi dari wawancara kami menuju pada respon mahasiswa Universitas Brawijaya terhadap peran TikTok sendiri dapat mempengaruhi terhadap pandangan mereka dalam kampanye politik calon presiden 2024. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, masuk ke metode penelitian. Pertama, jenis penelitian kami ialah penelitian kualitatif, kemudian ruang lingkup penelitiannya ialah mahasiswa aktif Universitas Brawijaya. Karena mahasiswa didominasi oleh generasi Z yang aktif dalam bersosial media, terutama TikTok yang sudah masif digunakan sebagai alat kampanye politik. Kemudian teknik pengumpulan datanya ialah wawancara semi terstruktur yang mana menggabungkan pertanyaan terbuka dan pertanyaan terstruktur. Kemudian teknik analisa datanya ialah kategorisasi dan triangulasi. Selanjutnya, Masuk ke dalam analisis data kami, yang pertama kita menganalisis peran TikTok sebagai sosial media yang diakses mahasiswa Universitas Brawijaya, di mana mahasiswa saat ini sebagian besar termasuk dalam generasi Z yang merupakan pengguna media sosial yang aktif, dengan TikTok menjadi salah satu platform yang paling diminati di antara mereka. Dari hasil wawancara kami dengan mahasiswa Universitas Brawijaya menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka menggunakan TikTok sebagai platform media sosial untuk hiburan dan juga mencari sumber informasi terutama terkait politik menjelang pemilih Capres 2024. Mahasiswa menyatakan bahwa algoritma TikTok kuat dan sering memunculkan konten politik di For Your page-nya mereka dan mempengaruhi pandangan mereka terhadap calon presiden yang mereka ingin pilih. Dan beberapa mahasiswa menganggap TikTok bukan hanya sebagai hiburan juga, tetapi sebagai sumber informasi politik yang mempengaruhi pikiran tendensiusnya mereka. Lalu hasil wawancara kami dapat ditekankan oleh dosen ilmu komunikasi Universitas Brawijaya oleh Bapak Arif Budi Prasetya SIKOM MIKOM yang menekankan bahwa perkembangan teknologi komunikasi digital telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan individu di era digital, di mana kalimat kita harus melek media sosial sudah tidak lagi relevan di era digital sekarang, melainkan kita memang harus hidup berdampingan dengan media sosial dan perlu menjadi pengguna yang bijak. Dan menurut artikel Kompas pun, media sosial itu efektif sebagai sarana untuk mendapatkan informasi termasuk informasi politik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu yang kedua, kami menganalisis penggunaan TikTok di kalangan mahasiswa Universitas Brawijaya dalam melihat kampanye politik calon presiden 2024. Mahasiswa menggunakan TikTok tidak hanya terbatas sebagai hiburan atau kreativitas saja, namun juga melihat bahwa TikTok dapat memberikan informasi seperti informasi politik dan kampanye politik terhadap calon presiden. Konten yang dibagikan di halaman utama TikTok dilihat melalui banyaknya dinamika yang terjadi di platform tersebut, seperti jumlah like, hashtag, konteks video yang beredar di suatu daerah, kesesuaian pengguna, dan lain-lain. Hal ini membuat kemungkinan yang terjadi ketika dekatnya waktu untuk pemilihan umum atau adanya isu yang diangkat sehingga konten-konten tersedia di halaman utama. Dan penggunaan TikTok untuk melihat informasi yang disediakan, mahasiswa Universitas Brawijaya dapat dibagi menjadi dua tipe pengguna TikTok dalam mengakses informasinya. Pertama, mahasiswa yang tertarik dan mengakses informasi serta isu pemilu 2024 dari TikTok. Mereka akan aktif berpartisipasi dalam konten dan politik yang disajikan. Tipe pertama ini cenderung menjadi pengamat yang baik pada konten politik, informasi terkait kampanye, dan informasi terkait calon presiden dan wakil presiden di TikTok. Mereka sebagai mahasiswa akan melihat dan mengamati dengan baik terkait konten-konten yang ada. Lalu tipe keduanya adalah mahasiswa yang kurang tertarik dan mengakses informasi serta isu pemilu 2024 dari TikTok. Mereka cenderung menjadi konsumen informasi yang pasif dan memang karena dinamika dari banyaknya isu di TikTok sehingga muncul di halaman utama TikTok mereka. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang TikTok berikan menjadikan mahasiswa tersebut tahu akan isu yang hangat diperbincangkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang berikutnya adalah respon mahasiswa Universitas Brawijaya dalam menggunakan TikTok sebagai sarana kampanye politik calon presiden 2024. Oke, jadi seiring dengan perkembangannya zaman, sarana kampanye politik calon presiden di tahun pemilu 2024 turut mengalami pergeseran akibat meningkatnya teknologi.
Penggunaan sosial media dalam hal ini TikTok itu dianggap efektif sebagai alat kampanye dan mulai menggeser alat peraga kampanye terdahulu seperti baliho dan juga kampanye tatap muka. Ragam jawaban dihasilkan dari berbagai pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada narasumber. Menurut narasumber yang memang tidak begitu paham soal politik, TikTok disebut dapat mempengaruhi keputusan politik mahasiswa. Akan tetapi bagi mahasiswa yang kelompok peneliti anggap paham dengan politik, mereka teguh pada pilihan calon presidennya dengan merasa bahwa memang informasi yang ada di TikTok itu tidak dapat mereka telan dengan mentah-mentah. Diketahui juga bahwa sebagian besar narasumber merasa bahwa TikTok itu memiliki efek bias atau menggiring opini dan tidak sepenuhnya memberikan informasi yang akurat serta seimbang bagi penonton-penonton kontennya. Akan tetapi, ada sebagian kecil narasumber yang merasa bahwa informasi tersebut dapat disebut akurat apabila diunggah pada akun sosial media, partai politik atau tim sukses salah satu pasangan calon presiden, sehingga hal tersebut dapat memberi pandangan baru bagi calon pemilih nantinya. Dan juga diketahui dari hasil wawancara bahwa TikTok itu dapat dijadikan sarana yang efektif dalam partisipasi politik mahasiswa. Berbagai pernyataan di atas pun direspon oleh salah satu dosen ilmu komunikasi Universitas Brawijaya, yaitu Bapak Arif Budi Prasetya SIKOM MIKOM, bahwa media sosial sekarang, dalam hal ini TikTok, itu merupakan media yang efektif untuk berkampanye. Dan TikTok juga memiliki kapabilitas dalam mempengaruhi tren yang sedang populer di masyarakat, akan tetapi tidak dalam membentuk ideologi politik mereka. Ya, selanjutnya bisa dilanjutkan rekan saya. Baik, bagaimana kaitannya temuan kami dengan rumusan masalah? Yang pertama, mahasiswa Universitas Brawijaya merasa opini dan narasi yang tersebar di dalam TikTok mampu mempengaruhi persepsi, preferensi, dan pandangan politik mahasiswanya. Kemudian mahasiswa Universitas Brawijaya pun merasa opini dan narasi yang tersebar dalam TikTok tidak mampu mempengaruhi persepsi, preferensi, dan pandangan politik mahasiswa dikarenakan adanya latar belakang ideologi politik individu yang kuat. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Kami dapat menyimpulkan dari hasil temuan kami dan riset kami bahwa TikTok dapat dijadikan sebagai sumber informasi, tetapi tidak dapat dijadikan sebagai prioritas utama karena hasil dari wawancara kami membuktikan bahwa mereka akan lebih melihat informasi lain yang lebih akurat. Dan kita melihat bahwa TikTok sebagai media kampanye tidak dapat mempengaruhi mahasiswa secara langsung, tetapi dengan berbagai variabel-variabel tertentu dapat mempengaruhi mahasiswa. Dan kita lihat bahwa mahasiswa Universitas Brawijaya yang mempunyai kapabilitas dan paham terhadap politik lebih melihat TikTok hanya sebatas informasi awal dan biasanya tidak akurat serta netral. Mereka yang memiliki ideologi cenderung akan melihat informasi yang lebih akurat dan mereka akan mempercayai terhadap apa yang mereka lihat di informasi yang lain. Dan kita lihat bahwa mahasiswa dapat dipengaruhi oleh TikTok terhadap calon Presiden 2024 dan kampanyenya jika memang tidak memiliki kapabilitas dan cenderung kurang punya ideologi dan mereka akan mengikuti arus terhadap konten-konten yang disediakan oleh TikTok. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, berikut hasil pemaparan kami dengan judul peran sosial media TikTok dalam mempengaruhi pandangan mahasiswa Universitas Brawijaya terhadap kampanye politik calon presiden 2024. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Iqbal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.